Baitul Mal wa Tamwil adalah padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT). Secara harfiah terdiri dari dua kata. Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal merupakan replika dari Baitul Mal dalam sejarah Islam sejak kenabian, yang berfungsi mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sejarah BMT tahun 1984 berawal dari mahasiswa ITB yang membentuk lembaga pembiayaan dengan nama Bait At-Tamwil Salman di Masjid Salman, Masjid Kampus ITB. Kemudian BMT dikembangkan oleh ICMI dan ditindaklanjuti secara operasional oleh Pinbook, Pusat Inkubasi Unit Usaha Kecil, yang resmi didirikan tanggal 13 Maret 1995. Langkah awal Pinbook adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dengan nama Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan prinsip bagi hasil dan memilih tempat beroperasinya dalam masyarakat lapisan menengah. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. BMT menggunakan prinsip operasional. Pertama, prinsip bagi hasil. Kedua, prinsip jual beli. Tiga, sistem non-profit. 4, akad bersyariat. 5, produk pembiayaan. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Pertama, penghimpunan dan zakat, infak dan sodaqoh untuk disalurkan ke para mustahik penerima dana zakat. Kedua, penghimpun dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK, Ahmad Sukro Tatmono, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Secara internal, beberapa kelemahan BMT adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah masih belum dilakukan secara profesional, belum memiliki perlindungan simpanan nasabah seperti yang dimiliki bank pada umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 bertujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Jenis-jenis koperasi menurut PP 60/1959. Pertama, koperasi desa. 2, koperasi pertanian. 3, koperasi peternakan. 4, koperasi perikanan. 5, koperasi kerajinan atau industri. 6, koperasi simpan pinjam. 7, koperasi konsumsi.
Prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Kedua, proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. 3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut. 4. Pembagian sisa hasil usaha mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. 5. Mandiri. Fungsi koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17/2012, perizinan dan pengawasan koperasi termasuk koperasi simpan pinjam berada dalam kewenangan Kementerian Koperasi. Lalu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, OJK berkewenangan mengawasi LKM yang sebagian menggunakan badan hukum koperasi.